Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Indra Wahyudi. Saya akan berbincang-bincang dengan pengusaha muda eh, di bidang ayam organik. Halo Mas Panji, apa kabar Mas Panji? Halo Pak Indra, Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Panji. Gimana Pak usaha ayam organiknya sekarang? Alhamdulillah Pak, lancar. Meskipun di era pandemi ini, tapi tetap ayam organik masih konsisten, eksis penjualan, malah semakin tumbuh berkembang. Alhamdulillah masyarakat semakin melek akan kesehatan. Eh, Mas Panji, sebenarnya pas awal-awal ini kan ayam organik kan baru ya. Pas awal-awal pemasarannya gimana sih supaya orang mengenal ayam organik? Saya juga kayaknya baru mengenal nih ayam organik tuh. Iya, betul Pak. Eh, Ayam organik tuh baru 1 tahun yang lalu. Jadi Baru satu ramainya baru tahun. 1 tahun, Iya, ramainya 1 tahunan. jadi awalnya gini. Nih, kita tuh ya dari santri-santri Aagim ya. Iya, iya. Santri-santri itu jago dalam beternak. Jadi kita ada peternakan di Kuningan dan Majalengka. Ya, semua yang ngurusnya santri. Nah, semua prosesnya tuh organik, mulai dari DOC, die of chicken ya, mulai dari ayam dilahirkan sampai proses bertumbuh kembangnya ya, semua prosesnya menggunakan bahan-bahan organik. Pakannya menggunakan sayuran gitu. Pakai cacing tanah, semua pakannya dibuat alami gitu. Kita tanpa menggunakan bahan kimia atau suntik pestisida atau suntik pengembang lainnya yang biasa digunakan pada ayam. Kita insya Allah ayamnya ayam sehat tanpa bahan kimia gitu. Yang Bapak tanyain tadi, mulai dari pasar. Masarinnya gimana sih? Emang butuh 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 support, butuh kerja keras dari kita ya. Karena kan ayam organik beda sama ayam broiler biasa di lapangan ya, di pasar gitu. Kalau ayam organik tuh butuh 2 bulan proses panennya. Kalau ayam biasa bisa 14 sampai 20 hari panennya. Tapi kita tuh sampai 2 bulan ya. Jadi Nah, memerlukan waktu yang agak panjang ya buat untuk dihasil panen. untuk proses sampai panen butuh waktu panjang. Terus yang lebih berat saat kita mengedukasi customer kita. Bagaimana customer-customer kita tuh bisa tahu gitu. Apa sih value-nya ayam organik? Apa sih nilai lebih dari ayam organik? Makanya dalam proses 1 tahun ke belakang tuh ya saya gitu berusaha memasarkan mulai dari membuat media sosial ya, Ya. Instagram, Facebook Ads, YouTube, sampai ke TikTok saya buat karena ngelihat tracking sekarang tuh ya, Instagram lebih banyak penggunanya, pengguna Instagram lebih banyak pengguna dari pengguna TikTok. Jadi saya semua buat media sosial, Instagram, Facebook Ads, YouTube, TikTok. Nah, itu media pemasar yang saya lakukan. Marketplace-nya apa? Marketplace-nya saya buat Shopee, ya, Tokopedia. Nah, itu semua namanya ayam organik sehat.
Bapak Indra bisa search di media sosial ataupun di marketplace ayam organik sehat, insya Allah ketemu. Nah, itu usaha yang saat ini saya sedang jalankan. Itu, Nah, Pak Pak. Panji, ya, mohon maaf dipotong. Nih, kalau mau nanya nih, sebenarnya penjualan atau omsetnya yang paling besar itu di platform apa Pak Panji memasarkan? Apakah di TikTok, Instagram, status WA, atau di Facebook? Yang Nah, paling ramai menurut Pak Panji? paling rame sih, karena gini Pak, sebelumnya ya, sebelum saya masuk ke media sosial, masuk ke marketplace, nah 1 tahun awal mulanya kan saya tuh mulut ke mulut dulu, ya, Tradisionalnya mulut ke mulut ya tradisional pemasaran. dulu itu tuh. Terus baru di Instagram. Nah, saya tuh lama di Instagram. Ke Jadi, teman-teman dekat dulu mungkin ya? iya, ke status WA. Jadi, Status WA. pertama mah emang dimaksimalkan dulu jaringan kita ya, teman-teman WhatsApp gitu, sambil edukasi. Tapi dalam proses perjalanannya saya bikin Instagram. Nah, dari situ ya, dari Instagram situ ya, meskipun itu media sosial, tapi banyak yang nge-DM saya gitu, Pak boleh minta price list-nya. Nah, alhamdulillah dari Instagram situ tuh ya, dari banyak resto-resto ya yang nge-DM lewat Instagram. Nah, udah nge-DM lewat Instagram, saya arahkan ke WhatsApp. Nah, jadi udah customer existing saat ini per bulan tuh hampir 60 customer. 60 customer yang setiap bulan tuh repeat order, repeat order, repeat order gitu. Kalau penjualan baru 29 juta, hampir 30 juta lah Pak per bulan, penjualan 30 juta. Penjualannya ya Pak, Iya. gitu. Omsetnya 30 juta gitu ya. Itu Iya. awalnya dari berapa tuh Pak Panji? 1 bulan berapa gitu? Wah, dari awal mah emang saya tertatih-tatih Pak. Mulai dari 1 bulan yang hanya 1 juta. Terus bulan kedua cuma 5 juta. Bulan ketiga 8 juta. Bulan keempat tuh hampir 15 juta. Tapi emang prosesnya mungkin ya Pak, qadarullah Iya gitu, prosesnya iya. jalan di jalan yang Allah berikan ke saya tuh emang bertahap gitu, enggak cepet gitu. Pernah sampai sebulan tuh saya tuh nggak ada penjualan, cuman edukasi terus, edukasi, ikut komunitas, ikut seminar. Saya tuh terus aja kemana banyak seminar atau kelompok kewirausahaan yang saya ikutin gitu. Nah, udah ikut kelompok kewirausahaan, baru saya diskusi, saya punya produk ini, value, kelebihan, nilai lebih dari produk ini tuh ini gitu. Alhamdulillah banyak sekarang orang yang melek terhadap makanan sehat, apalagi sedang pandemi gini ya, orang-orang lebih melek akan kesehatan. Jadi alhamdulillah banyak yang support, banyak yang repeat order gitu. Malah udah banyak juga reseller yang ke saya gitu, Pak saya pengen jadi resellernya Pak Panji. Oh mangga Bu, gitu. Udah ada 4 reseller saya. Pak Panji, sebenarnya marketing digital ini memang sangat membantu gitu ya buat pemasaran produk Pak Panji gitu, ayam organik ini. Dan mengedukasi juga ke masyarakat lebih luas bahwa ayam organik itu lebih sehat untuk dikonsumsi seperti itu ya Pak Panji. Ya, betul Pak. Marketing digital menurut saya ya sangat-sangat membantu. Apalagi 1 tahun ke belakang ya, di mana awal pandemi gitu. Semua lockdown, mau ke pasar takut ya, Iya, mau kemana-mana takut gitu. Nah dari situ peluang besar menurut saya ya, peluang besar bagi saya untuk memaksimalkan marketing digital. Makanya tadi saya bikin media sosial, hampir semua media sosial dipakai,
Facebook Ads, Instagram, YouTube, TikTok, hampir semua dipakai, Marketplace, Tokopedia sama Shopee. Saya pakai maksimalkan. Nah, alhamdulillah sangat membantu Pak marketing digital. Iya. Nah, Pak Panji, satu lagi nih, pengirimannya gimana? Kan yang namanya ayam itu kalau dikirim misalkan memerlukan waktu 1, 2, atau 3 hari itu kan bisa busuk gitu apa. Itu ada nggak sih pengiriman instan yang misalnya saya pesan sekarang dikirim ke kota-kota besar, ke Jakarta atau kota besar lainnya, itu 1 hari nyampe, itu ada nggak Pak selama ini? Sampai mana kota mana aja? Ada Pak. Paling Pulau Jawa sih Pak. Oh, sama Kebanyakan si Pulau Jawa ya? iya, karena pengirimannya paling saya pakai travel yang sehari sampai gitu. Soalnya dikirim dalam bentuk frozen, Pak. Gitu. Untuk luar Pulau Jawa mah belum pernah kirim. Paling kalau luar kota pernah ke Jakarta, paling sering ke Bogor, ya ke Tasik. Itu semua frozen pakai travel. Itu kan Iya. travel paling 4 jam, 5 jam nyampe, Pak, Jadi gitu. jadi aman ya Pak Panji, pengirimannya tidak mengurangi kualitas dari produk ayam organik itu ya Pak Panji? Oh iya, alhamdulillah tidak, Pak. Malah ayam frozen tuh lebih sehat, lebih kuat, lebih tahan lama karena kualitasnya tuh eh, beku gitu, Pak. Lebih frozen, lebih sehat dibandingkan ayam yang udah segar. Nah, kalau ayam yang udah segar itu tuh sebaiknya harus diolah langsung dalam 1-2 jam tuh lebih baik diolah, jangan lama dibiarkan gitu. Oh, Tap- seperti itu ya. Tapi ada case Pak beberapa ya, ada resto-resto existing, resto-resto saat ini tuh beliau tuh pengennya ayam segar gitu. Jadi dari frozen tuh saya towing dulu ya. Towing tuh proses dari frozen ke segar itu bisa memerlukan waktu 2 sampai 3 jam gitu. Dari frozen ke segar. Nah, biasanya resto tuh per minggu saya kirim 50 kilo, 50 kilo, tapi dalam bentuk segar. Karena kalau di resto tuh sama mereka langsung diolah, Pak. Langsung diolah buat makanan jadi, karena kan di restoran, jadi buat customer langsung. Gitu, Oh Pak. gitu ya Pak Panji. Heeh, jadi tetap kualitas ayamnya tetap bagus dan sehat ya Pak Panji. Baik Pak Panji, berarti pemasarannya lewat marketing digital. Terus terima kasih banyak atas pemaparannya dan jadi saya juga lebih tahu tentang ayam organik. Eh, Terima kasih banyak Pak Baik, Panji Pak atas Indra. wawancaranya hari ini ya Pak Panji. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Bapak. Terima kasih sudah mau wawancarai saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Indra Wahyudi. Kali ini saya akan mewawancara narasumber Mas Cucu, usaha di bidang properti ya Mas ya. Eh, Bisa memperkenalkan diri Mas Cucu? Iya. Maaf ya mengganggu waktunya nih. Nggak apa-apa Pak Indra. Ya. Perkenalkan, nama saya Cucu Supriyatno dari Perumahan Land Group. Kita bergerak di bidang perumahan. Di Indramayu sendiri kita ada 6 lokasi perumahan. 4 di daerah kota, 2 di Jatibarang sama Patrol, Pak. Ya, Mas Cucu, awal usahanya itu pemasarannya gimana sih Mas? Cara memasarkannya tuh? Cara pemasaran kita di awal masih tradisional ya. Dari mulut ke mulut atau kita datengin tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ke belakang baru kita pakai teknologi seperti pakai Facebook Ads juga, iklan di Instagram juga, juga kita bikin web terakhir seperti itu.
Oh, Mas Cucu ini ngelolanya dari awal satu perumahan atau udah langsung 6 perumahan sekaligus? Jadi setiap perumahan punya Facebook fanspage masing-masing ya. Oh iya. Tapi di grupnya juga punya masing satu. Untuk web kita masih ada satu buat 6 perumahan itu. Oh gitu. Jadi pertama ngerintis ini nih, satu dulu atau langsung 6 perumahan dibikin jadi nih, Mas? Satu Alhamdulillah perumahan dulu. 6 perumahan langsung. Oh, langsung 6 perumahan ya? Iya. Luar biasa, Karena Mas. semua sih ini lagi jalan semua, jadi semua jalan. Oh, saingannya banyak nggak sih sebenarnya di daerah Indramayu? Kalau di Indramayu sendiri paling yang subsidi yang ada saingannya, Pak. Kita kan Oh iya, bergerak iya. komersil, rumah komersil dan rumah subsidi. Jadi yang ada saingannya di rumah subsidi. Oh, yang Mas Susu juga termasuk rumah subsidi juga dilayani ya, Mas? Ya, Oh, ada iya, iya. 3 perumahan yang melayani perumahan subsidi. Kalau pertama pemasarannya itu ada kendala nggak sih, Mas? Pasti, karena kan kita belum punya nama ya. Iya. Apalagi kan ada stigma negatif buat developer, narikin DP-nya aja tapi nggak dibangun. Oh Nah, iya, itu iya yang betul. stigma negatif yang nggak bisa dihindarin. Jadi kita bikin nama dulu, makanya kalau orang udah tahu perumahan Land Group di Indramayu, pasti mereka percaya perumahannya bagus dan pasti dibangun gitu. Oh jadi cara memasarkannya kepercayaan dulu ya, Mas Cucu ya? Betul ya, kita bikin Kepercayaan dulu. satu perumahan ada namanya Klaster Sultan Regency, itu fasumnya kolam renang sama masjid, dan itu terbaik ketiga sewilayah Ciayu Majakuning Oh gitu. untuk penjualannya. Oh. Jadi itu yang dijadiin kita model lah, tuh perumahan kita yang paling ini. Jadi semua percaya biarpun kita bikin di lokasi mana aja, tujuin ke situ baru nyantol gitu. Oh gitu. Jadi kalau pemasaran perumahan ini memang agak unik ya, Mas. Maksudnya bikin dulu karena ada stigma negatif tadi itu. Jadi bikin dulu bikin dulu kepercayaan, barulah kita bisa memasarkan di mana-mana ya, Mas. Iya betul, Pak. Iya. Mas Susu ini lagi di mana nih, Mas? Lagi di kantor pemasaran. Oh gitu. Hanya kantornya aja apa ada perumahan-perumahannya gitu di luar gitu? Jadi pemasaran itu lokasinya di setiap perumahan, Pak. Oh, ini bisa keluar nggak, Mas? Bisa ngelihat sekitar luar itu? Bisa. Bentar, Ibu. Bisa, Pak. Nanti sekalian di ini. Ini perumahannya Pak Hendra. Oh ini iya, namanya iya. Perumahan Lembaga Asri. Ini ada 70 unit, ready stock sisa 10 unit. Targetnya bulan ini habis semua nih, Pak. Oh, jadi kalau targetnya itu per bulan atau gimana, Pak? Targetnya kita setiap akhir tahun ditarget. Setiap akhir tahun, maksudnya penjualannya itu penjualan per bulannya ada targetnya nggak, Mas Yu? Ada. Di target berapa tuh, Mas? Untuk rumah subsidi setiap bulan 15. Untuk rumah komersil kita di angka 2 atau 4 gitu. Oh gitu. Ya jadi teman-teman kalau misalnya mau mengajukan perumahan yang udah pasti nih bisa di daerah sini nih. Perumahan Land Group ya, Mas Yu ya? Betul, Pak. Jadi kalau sekarang udah jalan ya marketing digitalnya, Mas? Lewat Facebook, Instagram gitu ya? Iya, semua udah ada adminnya masing-masing, jadi sudah jalan untuk digital marketingnya. Oh iya, luar biasa Mas Cucu ya. Siap Pak Hendra, kemarin juga kita biasa pakai Facebook antara 1 juta sampai 2 juta 1 bulan untuk ngejangkau beberapa konsumen gitu, Pak.
dari marketing digital itu mana yang paling banyak di Instagram atau di Facebook atau di mana yang memang mereka banyak kelihat gitu? Sementara di Facebook, Pak. Oh, di Facebook. Iya. Karena Padahal kan jangkauan ngelihat. Facebook sekarang orang masih banyak gitu ngejangkau di situ ya Mas Betul. Cucu ya. Iya, Luar betul. biasa ya. Pernah nggak Mas Cucu nge-review gini? Kekurangannya apa sih kalau saya ngiklanin di Facebook, di Instagram gitu? Kalau nge-review sih paling dari jumlah jangkauannya aja ya, Pak. Jangkauannya Oh iya untuk iya. iklan itu berapa ribu orang. Yang ngelihat Terus gitu ya. yang respon Oh berapa iya. orang. Follow up berapa orang, paling sekedar itu aja. Kalau buat kontennya ya kita variasi masing-masing aja gitu, dirubah-rubah terus. Kadang cuman foto, kadang video, kadang aktivitas marketing juga nanti ditampilkan di iklannya itu. Nah, kalau sebulan itu yang nanya, kan itu tadi ada target 2 dan 15 ya untuk yang subsidi ya. Nah, Betul, itu Pak. kalau yang nanya-nanya mungkin itu yang deal ya. Kalau misalnya yang nanya-nanya itu banyak sebenarnya nggak yang nanya-nanya tuh? Cuma nanya Banyak. aja, terus belum jadi gitu. Banyak, Pak. Oh gitu ya? Ya, jadi bulan itu sekitar 50-100-an kurang lebih kalau di Facebook. Oh gitu, luar biasa ya Mas Cucu. Mas Cucu ada yang disampaikan nggak nih buat yang berminat untuk membeli perumahan di Mas Cucu nih? Iya, siap Pak Indra, terima kasih. Untuk semua masyarakat, kalau ada rencana investasi di daerah Indramayu, mangga bisa hubungin kami. Perumahan Land Group, kita ada di 6 lokasi perumahan, ada di Indramayu Kota, ada Jatibarang, dan Patrol. Dan ke depan kita beralih ke Cirebon dan Brebes, sudah ada daerah juga yang di sana lagi proses perizinan gitu Pak. Oh, luar biasa ya Mas Cu ya, sampai ke Cirebon dan Brebes ya. Ini tuh udah berapa lama sih Mas Cu? Berjalan 3 tahun Pak. 3 tahun tapi udah kemana-mana gitu. Ya, baik, Mas Cucu terima kasih waktunya nih Mas Cucu. Ya, sama-sama Pak Indra, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang melihat konten YouTube saya ini, nanti saya kasih penjelasannya di bawah video ini untuk bisa menghubungi marketing Land Group kalau misalnya teman-teman ada yang berminat membeli rumah di daerah Cirebon, Indramayu, atau memang untuk investasi di sana. Baik Mas Cucu, terima kasih banyak atas wawancaranya, waktu yang diluangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum sahabat YouTube. Ketemu lagi di channel Indra Wahyudi. Saya akan membahas tentang bagaimana sih memasarkan produk kita, baik tradisional maupun sudah digital. Di sini saya ada narasumber dengan Ibu Ade Rahma. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam, Pak In. Bu Ade ini punya usaha kuliner, brandnya Iluna. Nah, Bu Ade bisa diceritakan sih awal muasalnya kuliner Bu Ade ini, terus kenapa dinamain Iluna, terus mulainya kapan sih Bu Ade? Mulainya tuh tahun 2017 Pak. Dulu tuh ada kita ngelapak di Pujasera di KPAD, gitu kan. Di situ kita mulainya ngelapak tuh jualan pempek. Nah, oh iya. Dari situ mulai ke dimsum, terus kayak ayam geprek, kue kering, terus pangsit-pangsitan kayak gitu. Awalnya sih mulainya dari Pujasera. Nah, di situ kan saya pas di Pujaseranya tutup karena manajemennya kurang bagus, saya pindah tuh ke rumah. Jadi jualan di rumah, online dan offline. Nah, kalau untuk Ilunanya sendiri sih itu dari nama anak ya.
Anak saya ada 3, jadi disingkat-singkat depannya jadi Iluna. Begitu. Oh iya iya. Ah, Jualannya nah, apa aja sih, Bu Ade? sekarang sih, Yang sekarang itu kalau jualannya apa jualan aja? yang kalau sekarang sih kita lebih ke pastry, lebih ke roti, lebih ke kue kering. Kalau kayak pempek, kayak dimsum gitu, sekarang sih itu untuk jualan di online, Pak. Jadi kan marketing kita ada, saya jualannya kan ada di GoFood, GrabFood, Shopee Food gitu kan. Nah, Oh, itu dari untuk Shopee Food makanan, juga ya? ya. Jadi itu untuk makanan yang kayak apa ayam dimsum, pempek, saya jualnya di situ. Tapi kalau Iya. kayak untuk roti, pastry kayak gitu, saya by order, Pak. Kue kering itu biasanya sih masuknya kalau kayak kue kering kan udah langganan masuk ke swalayan tiap tahun, tiap momen Lebaran. Atau misalkan apa yang tetapnya sih kita kirim pangsit Batagor gitu loh. Itu swalayan kayak gitu sih, Pak. Kalau pemasarannya sendiri, Bu Ade, menggunakan cara gimana sih pemasarannya, Bu Ade? Bisa diceritakan? Kalau saya biasanya awalnya sih dari media medsos, dari medsos dulu kayak IG, Facebook, terus dari status WA, terus kalau saya kan ikut diajakin komunitas apa kuliner nih, Pak. Nah, Ya. kan kalau di situ kan ada sharing bazar nih, bazar di mana, bazar di mana. Nah, biasa sih saya suka rajin ikutan ngebazar di situ. Iya iya. Jadi ada komunitasnya juga UMKM gitu ya, Bu Ade ya? Komunitas. Nah, biasanya kan kayak mereka tuh kayak saya sekarang masukin misalkan apa roti saya ke apa sih kayak ke kampus gitu, Pak ya, kampus ITB, Polman kayak gitu. Nah, jadi pas mereka ada gitu sebenarnya masukin aja misalkan kantinnya. Nah, kayak gitu. Awalnya sih dari gitu sih, Pak, dari komunitas juga gitu. Komunitas ngebantu juga. Jadi dari pemasaran dari mulut ke mulut gitu loh, Pak. Mereka jadi tahu kayak gitu. Oh, jadi asalnya mah tradisional, mulut ke mulut, lalu Bu Ade bikin secara digital, online gitu ya. Ya, Kalau gitu. Kalau sekarang sih Bu Ade banyaknya orderannya lewat digital, maksudnya promosi yang dipromosikan Bu Ade digital atau tradisional. Oh, ini kayaknya nasabahnya tahu dari sini gitu, customernya tahu dari sini gitu. kalau saya sekarang sih kebanyakan kan dari ada tuh di notifikasi akun saya yang PMP Luna di Facebook itu kan awalnya tuh, Pak, saya suka dapat report tuh yang melihat misalkan yang melihat itu ada 800 orang per bulan, 500, 1000 misalkan. Nah, dari sekian banyak viewersnya itu ya paling itu kadang-kadang bisa nggak ya langsung dikirim, boleh nggak ini kayak gitu loh, Pak. Jadi gitu. paling banyak kan dari medsos. Oh, jadi lebih efektif di medsos karena jangkauannya lebih luas ya Bu Ade ya? Iya, lebih luas jangkauannya. Iya kalau gitu. Di medsos itu resikonya tapi resikonya tinggi juga sih, Pak, kadang-kadang kalau di medsos. Resikonya apa aja tuh? Nggak jarang ya orang minta COD. Nanti udah kita ini ternyata orangnya nggak ini gitu loh. Nggak jadi beli gitu. Malah nggak bayar. Janji, gitu udah datang udah mau nganterin gua malah nggak datang. Oh gitu. Pak Yan, aku cerita soal mula-mula dapet ini ya. Awalnya itu kalau misalkan kita mau dapet orderan. Oh iya. Itu pernah ikutan sampai ke. Iya. Terus Bu Ade ada kisah apa lagi, Bu Ade? Suka dukanya usaha kuliner ini? Pernah dapet ikutan kurasi tuh di Pendopo. Waktu itu tuh tujuannya tuh untuk catering makan siang ASN kan di Kota Bandung. Nah, udah sign tuh
tahun 2019 tuh kan kita udah kurasi berapa kali kurasi itu kan, 3 kali kurasi akhirnya dinyatakan lolos 2 menu. Nah, pas kita udah mau sign Ya. MOU, terus tiba-tiba kan musim pandemi tuh Pak In, Ya, kita udah tahu awalnya tuh kita udah tahu karena kita mau sign itu berarti kita tuh harus prepare udah belanja bahan, udah sieun nanti naik teh ya, terus sieun Ya. kaberdeg teh gitu kan, udah belanja bahan, udah nyetok barang, nyetok dus kayak gitu kan, tiba-tiba dikabarin kontraknya nggak bisa diterusin karena dari Pemkotnya, dari si project ini tuh udah di-ACC Terhambat. sama gubernur. Betul. terhambat sama Kebayang pandemi dong ini ya gitu, Bu Ade ya. Sebenarnya itu kan pandemi ini berkurang sekali ke Iya. omset atau ke apa? jujur kalau misalkan dari penjualan kayak dari GoFood atau market kayak gitu nggak begitu berkurang Pak. Iya. Ya istilahnya kita berkurang sekitar 30% ya. Iya. Tapi istilahnya gini, ada yang namanya makanan mah ya orang teh butuh aja gitu loh Pak. Apalagi dia udah tahu rasa gitu. Nah, kita tinggal mainnya di harga gitu kan. Gimana harganya tidak berubah, tapi kita juga nggak rugi gitu kan. Karena kan harganya juga makin mahal ya Pak, bahan baku. Gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi kita paling siasatinya dari porsinya gitu kan. Oh, porsinya yang lebih sedikit. Biasanya size-nya aja gitu. Kita mainnya di size aja. Biasanya size-nya XL misalkan gitu ya. Ya kita pindahlah ke medium gitu size-nya. Cuman harga kita nggak rubah gitu aja. Jadi Bu Ade Tapi yang bahan memang tetap, jadi Bu Ade yang memang masih rame itu yang penjualannya di online ya Bu Ade. Oh, di online itu nggak begitu banyak pengaruh ya. Tapi kalau misalnya order Betul. orang ke orang gitu ya masih ada banyak pengaruh ya Bu Ade ya. Belum ada sampai tadi juga ada pembatalan karena udah MOU juga seperti itu ya. Nah, kalau cookies ya Pak, contohnya gini deh, kayak saya kan kue lebaran itu kan setiap tahun ya. Iya. Setiap tahun. Nah, tahun lalu saya masih bisa menjual sampai 5 lusin waktu pas mulai pandemi. Tahun sekarang itu jadi cuma 2 lusin. Oh gitu, turunnya banyak banget ya Bu Ade? Asalnya 5 lusin. Soalnya kan tahun sekarang kan orang mungkin mikirnya, kita nggak boleh mudik gitu kan. Kalau dulu kan orang bisa buat oleh-oleh mudik kan kayak gitu kan ya Pak ya, bawa kue kering. Nah kalau sekarang kan orang mudik nggak boleh, bersilaturahmi dibatasi gitu kan. Orang kan datang ke rumah juga jarang. Terus Gitu, jadi ya seadanya Pak. Iya, masih lebih mungkin daripada beli kue gitu, masih mending beli sembako mungkin ya untuk sekarang karena pandemi ini mungkin lebih sih. Iya gitu. Iya. Kayak gitulah Pak. Tapi memang usaha di online ini memang cukuplah maksudnya tidak begitu berkurang di omsetnya Bu Ade dengan yang di tradisional itu ya. Penurunan 30% ada penurunan, cuman ya istilahnya bisa dibilang mah mayeng lah gitu. Oh iya. Kalau di online. Terus ya berkelanjutan gitu ya Bu Ade ya, usahanya masih ada. Iya. Bu Ade gini, kalau misalnya ada yang mau pesan atau order gitu, nama tokonya apa? Iluna itu? Ya, Iluna dengan double N. Oh, Iluna dengan double N. Kalau misalkan nanti browsing di Google juga itu biasanya kita pakai ayam goreng Iluna aja, kedai Iluna aja. Itu biasa langsung keluar. Udah keluar semua ya? Oh, baik. Ya. Bu Ade, terima kasih waktunya di Bu Ade sharingnya, terus sharingnya kiat-kiat usahanya di masa pandemi ini ya Bu Ade, melalui pemasaran tradisional marketingnya ya Bu Ade. Amin. Ya. Bu Ade sukses selalu ya. Ya.
Amin, nuhun ya Pak In. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.